يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Asri'u bil jinazati atau bil janazah, fa in taku salihatan fa khairun tuqaddimunaha ilaihi wa in taku siwa dzalika fa syarrun tad'unahu an riqabikum. Rawahu asy-syaikhani an Abi Hurairah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersegeralah engkau membawa jenazah. Tuh. Makanya bersegeralah engkau ketika membawa jenazah. Maksudnya bagaimana? Ya cepat-cepat, jangan pakai entar-entaran. Yang namanya jenazah atau mayit kalau udah wafat, sunnahnya itu disegerakan. Bapak kalau lihat di Masjidil Haram ya, atau di Masjid Nabawi Mekah Madinah ya, kalau pasca setelah nyolatin jenazah itu dibawanya setengah berlari tuk, gitu ya. Karena kenapa? Ngamalin ini, bersegeralah, asri'u ya. Kalau kita kan pakai keranda ya, pakai keranda terus pelan. Kalau di Arab itu cepat-cepat, karena mengamalkan hadis ini, bersegeralah engkau. Jadi anjuran Nabi jangan pakai diawet-awetin gitu loh, gitu ya. Jangan pakai entar-entaran. Ya mungkin ada beberapa kondisi anaknya lagi di Sulawesi nunggu penerbangan, nunggu anaknya di Papua nunggu ini, ya itu mungkin hal-hal yang pengecualian lah ya. Tapi secara umum yang namanya mayit kalau udah wafat segera, nggak pakai entar-entaran, tunggu dulu gitu ya, pengen ngelihat mayit, nggak, jangan ya. Asri'u bil janazah, bersegeralah membawa jenazah itu, fa in taku salihatan, maka jika jenazah itu adalah orang baik tuh. Jika jenazah itu adalah orang baik, maksudnya itu orang saleh ya, orang saleh. Fa khairun, kalau jenazahnya itu orang baik, maka hakikatnya gitu ya, kebaikan yang akan dia dapat. Maksudnya bagaimana? Fa khairun tuqaddimunaha ilaihi, maka kebaikan yang engkau harus kedepankan untuknya, kepadanya. Maksudnya bagaimana? Kalau yang namanya mayit Pak, kalau dia orang saleh gitu ya, itu udah kelihatan bagi dia ini, si mayit itu udah kelihatan tempatnya dia itu mau kalau dia saleh kan bagus ya, alam barzakhnya itu luas ya, kemudian subur, banyak pohonnya, indah gitu ya. Makanya Nabi bilang, andaikan jenazahnya itu orang baik ya, aku suruh segera. Karena kenapa? Jangan suka ngelambatin kebaikan orang. Karena balasan orang yang baik, orang yang saleh adalah kuburannya itu bagaikan riyadun min riyadul jannah, kebun-kebun yang ada di surga. Jangan ditahan, maksud saya ya. Jangan ditahan. Kan belum lama itu kita ada di Tangerang ya, agama lain mungkin itu, yang habis mati, satu keluarga mati 4 orang ya. Yang pertama mati bapaknya, yang kedua ibunya, yang ketiga pamannya, yang keempat anaknya yang umur 42. Begitu mati dibiarin aja di kamar ya, dikasih pengawet gitu. Nggak tahu kenapa begitu ya, dari agama lain mungkin. Jadi dibiarin itu. Kemudian jadi bapaknya mati udah dikunci aja begitu. Karena kenapa? Anaknya terdatangi. Yang namanya mayat kalau dia didiemin kan bau
Ya, sehebat apapun pengawet itu kan sempat ramai itu kepolisian daerah Jakarta Selatan apa Jakarta Barat gitu. Ya. Hah? Iya. Terus abis ibunya mati, pamannya mati, abis itu ini nggak bunuh diri, mati sendiri aja gitu. Cuman nggak dikubur, maksud saya. Begitu aja. Matinya dari bulan Mei, ketahuannya baru kemarin bulan November. Iya, Cengkareng ya. Coba itu udah ketahuan sama masyarakat. Karena kenapa? Rumahnya tertutup, orang lewat kok bau, orang bau. Yang pertama tahu itu adalah koperasi. Karena kenapa? Ya karena ketika meninggal 2 orang, bapak dan ibu, paman dan anak masih ada, gitu ya, masih hidup, rumahnya pengen dijual, nggak ada yang mau beli, akhirnya dia pengen pinjaman uang. Ya gadainya adalah rumah. Datanglah itu orang koperasi di daerah rumahnya itu masuk ke dalam rumahnya. Ya, karena kenapa? Yang namanya digadainya rumah, pengen minjem duit kan harus ada surat rumahnya. Begitu dikasih surat rumahnya sama pamannya, ya di situ ada anaknya si orang tuanya juga. Ini mana orangnya? Ternyata rumah itu atas nama si ibu yang udah meninggal. Ya, jadi ibu sama bapak itu ditaruh di kamar yang berbeda, udah meninggal di atas kasur. Sekarang ibunya mana? Ada pak, lagi tidur, padahal udah meninggal. Anaknya bilang, enggak, saya harus tahu ini orangnya. Karena kenapa? Takut penipuan. Akhirnya diajak sama anaknya ke kamar. Bau lah. Itu orang koperasi itu nyongotnya, subhanallah. Mana ibunya? Ibu saya lagi tidur, nggak boleh diganggu gugat katanya. Kok gelap? Ibu saya nggak bisa tidur pakai lampu. Padahal itu ibu udah mati. Akhirnya si anak, si orang koperasinya ini pintar. Coba deh kamu ambilin pulpen. Itu anak keluar kamar, begitu dipegang sama orang koperasi itu, si ibu yang di atas kasur, dipegang begini tangannya, ya, remuk. Jadi kayak daging kering gimana sih? Kayak daun kering kalau dipegang krek gitu loh, hancur. Pegang, aduh, kaget dia. Begitu digoyang-goyang mati. Ya. Akhirnya dia keluar, ya, anaknya itu yang ngebohong itu keluar. Gimana pak? Nggak jadi. Terus udah tahu, si pamannya ini tahu bahwasanya orang koperasi itu udah tahu itu mayit, ngancem. Pokoknya jangan lapor RT, jangan lapor RW, jangan lapor polisi. Kalau kamu lapor kita bunuh diri, mati juga katanya. Ya udah, ya subhanallah, itu naudzubillah, teman naudzubillah. Ya punya keyakinan nggak tahu, saya bilang kok punya begitu. Ya mayat itu nggak dikubur. Di kita juga banyak kan, ada daerah Sulawesi itu yang kalau mati di di mumi. Itu aja ya, di bumi kemudian ditempel di goa gitu sampai kering keriput. Ya. Allahu a'lam bishawab. Ya, itu ajaran bukan ajaran kita. Kalau kita kan kagak. Karena kenapa? Orang kalau dia mati alamnya sudah beda. Nabi tahu orang kalau dia wafat kan jasadnya doang yang kosong. Ya, jasadnya doang yang ada di kita, padahal dia udah jadi masuk alam arwah. Nabi bilang alam arwah itu alam yang berbeda. Kalau dia saleh maka tempatnya kuburannya itu adalah bagus, jangan kau lambat-lambatin. Karena kenapa? Itu surganya arwah itu di alam barzakh. Kalau dia orang saleh maka buru-buru, kata Nabi gitu ya, buru-buru cepetin, nggak usah dilambat-lambatin gitu ya. Nah kemudian wa intaku siwa dzalika, kalau memang jenazahnya orang jahat, tuh Nabi bilang kalau jenazah yang mati itu adalah orang jahat, entah maling ya, entah koruptor gitu ya, entah apa gitu ya, kalau memang dia bukan dari orang baik alias orang jahat, fasyarrun, hati-hati sama jenazahnya. Tuh kenapa? Jenazahnya orang maksiat, jenazahnya orang dosa besar, jenazahnya orang penjahat ya, itu seakan-akan engkau membawa dosa. Jadi kalau kita di orang jahat terus kita pangkuk gitu, buat kita bawa ke kuburannya gitu ya. Nabi bilang jangan lama-lama deh ya. Kalau dia bukan orang baik jangan lama-lama, pakai langsung aja ya. Karena kenapa? Alasan Nabi di sini katakan fasyarrun tad'unahu an riqabikum ya. Maka kejahatan yang engkau bawa jenazah itu di atas leher ya. Jadi baik saleh maupun yang buruk, kalau saleh
maksud saya jenazahnya itu kita buru-buruin supaya masuk surga di alam barzah ya. Tapi kalau orang buruk, orang yang tidak saleh, orang penjahat gitu, yang sehari-hari maksiat terus-terusan, dosa besar bahkan gitu ya, jangan pakai lama-lama, langsung. Karena kenapa? Engkau tunggangin itu jenazahnya di atas kamu, itu seolah-olah engkau lagi membawa dosa orang ya, syarrun, buruk. Jangan lama-lama. Karena kenapa? Yang namanya orang bermaksiat, yang namanya orang berbuat dosa besar, itu efeknya ke kita yang bawa ya, efeknya ke kita yang bawa ya. Ini makanya Nabi bilang intinya jenazah baik buruk maupun baik disegerakan aja ya, nggak usah pakai nunggu 3 hari lagi 2 hari lagi gitu, jangan ya. Kecuali ada hal-hal yang sangat urgen gitu ya. Nah, ini yang jadi harus perhatian. Nah, akan menjadi masalah kalau yang meninggal itu malam. Bagaimana malam nih ya, apakah nunggu besok siang? Padahal sebenarnya nggak apa-apa dikuburin malam juga, nggak kenapa-napa, nggak ada larangan gitu ya. Cuman pakai lampu. Cuman memang himbauannya adalah gitu ya, himbauan yang paling baik adalah dikuburkan dalam keadaan terang gitu lah, supaya bisa kelihatan kan lubang kuburnya bagaimana, takut bagaimana. Itu terkait dengan jenazah.